Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat umur yang Allah panjangkan sehingga kita bisa berada pada bulan Ramadan ini. Nikmat sehat juga diberikan oleh Allah sehingga dengan kesehatan itu kita mampu melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, judul kajian kita pada kesempatan ini adalah ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan di antara hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmatnya bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa ankadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan kalian di tepi jurang dari neraka dan Dia menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini menjadi landasan kita bahwa menjalin ukhuwah itu suatu kewajiban. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dalam hadis lain, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau bagian anggota tubuh sakit, maka seluruhnya merasakan. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Diperintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, kepada jamaah,
dan jangan bercerai-berai. Salah satu dari apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, sehingga tidak ada lagi pembeda, tidak ada lagi yang membedakan antara seorang budak dengan tuan, antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya. Mereka sama di mata Islam, mereka sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia bukan karena status sosialnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa yang tidak tahu Bilal bin Rabah, seorang budak, kemudian dibebaskan Abu Bakar, kemudian statusnya di mata Allah dan di mata kaum muslimin sama antara Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Rasul SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin sebagai awal pembentukan sebuah negara, maka yang terpenting adalah soliditas internal. Bagaimana di antara kaum muslimin, antara orang-orang yang datang dari Mekah dan orang-orang yang menetap asli di Madinah itu bersatu. Tidak lagi mempertanyakan Anda orang asli atau tidak asli, Anda orang PAD, putra asli daerah atau tidak. Tidak ada. Semuanya sama, dipersaudarakan. Sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf pada saat itu ketika dipersaudarakan, dia mengatakan, wahai saudaraku, aku memiliki banyak kebun, maka ambillah kebun itu. Dan seterusnya. Dan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya itu dipersaudarakan. Maka dalam rentang sejarah kita belum menemukan sebuah cerita, sebuah kisah sekuat kisah yang pernah dijalani oleh para sahabat dalam menjalin persaudaraan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dan kita wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Sebelum Islam datang di Yathrib itu sering terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj, antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Tidak pernah mereka akur. Sepanjang masa, sepanjang waktu, mereka antara kabilah dan kabilah yang lainnya saling perang. Bukan karena persoalan-persoalan besar, hanya persoalan sepele, persoalan tali unta itu sudah membuat mereka berperang antara satu dengan yang lain. Kemudian datanglah Islam menyelamatkan mereka, mempersatukan mereka. Di dalam kaum Yathrib juga dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian antara umat Islam dengan umat yang lainnya yang ada di Madinah juga dipersatukan. Antara umat Islam dengan kaum Nasrani, dengan Yahudi, itu juga dipersatukan dengan piagam Madinah. Mereka terikat dengan komitmen untuk mempertahankan Madinah sebagai wilayah bersama, sebagai tempat di mana mereka sesama hidup. Maka kalau ada
yang mereka menyerang atau dari luar menyerang, maka mereka bersama-sama sepakat untuk saling bahu-membahu untuk memerangi orang luar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata ketika perang Khandaq, orang Yahudi berkhianat. Dia menikam dalam lipatan. Ketika kaum muslimin sedang berusaha untuk menahan serangan dari kaum Quraisy, tapi di belakang orang Yahudi menyerang juga. Maka pada saat itu Rasul SAW mengusir orang Yahudi di Madinah. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan persatuan Islam itulah kemudian Islam bisa bertahan membangun peradaban. Walaupun dalam perjalanan membangun peradaban Islam itu ada kerikil-kerikil, perpecahan antara satu dengan yang lain, tetapi kerikil-kerikil perpecahan itu bisa diantisipasi. Misalnya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada perselisihan dari kaum Muhajirin dan Ansor. Siapakah yang akan menggantikan Rasulullah SAW? Orang Ansor telah sepakat dari kalangan mereka yang akan menggantikan Rasulullah. Kaum Muhajirin juga sepakat bahwa di antara mereka juga yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Tapi kemudian mereka bertemu, bermusyawarah, sehingga disepakati secara aklamasi Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah SAW. Demikian juga terjadi fitnatul kubra, perpecahan fitnah yang sangat luar biasa. Misalnya pada saat perang Jamal, perang antara Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, sebagai bentuk perpecahan, kerikil-kerikil perpecahan, di mana di antara dua kelompok ini berbeda dalam memandang sesuatu, berbeda dalam memandang siapa pembunuh Utsman bin Affan. Tapi kemudian setelah mereka bertemu dan sedikit terjadi peperangan, akhirnya terjadilah rekonsiliasi, islah antara kelompok Ali dengan kelompok Aisyah. Demikian juga fitnatul kubra yang kedua, ketika perang Siffin, perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, dan berujung dengan Amul Jamaah. Pada saat itu sepakat dari kelompok Ali, kelompok Muawiyah melakukan islah dengan Amul Jamaah, yaitu mempersatukan umat yang sebelumnya terjadi kerikil-kerikil perpecahan, sehingga kemudian Muawiyah mampu menjadi pemimpin dan membangun peradaban Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kunci dari membangun peradaban pada masa lalu adalah bagaimana mereka memiliki ukhuwah yang sangat kuat dan menjauhi perpecahan-perpecahan di antara mereka. Namun pada abad ke-20, ketika bangsa Eropa menjajah sebagian, bahkan seluruh wilayah-wilayah di mana umat Islam berkuasa di Asia, baik Asia Tenggara maupun Asia Barat, maka salah satu yang dilakukan oleh orang-orang Eropa adalah melakukan adu domba antara satu dengan umat yang satu dan umat yang lainnya, antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, antara ayah dengan anak. Misalnya kasus kerajaan Banten yang terjadi
memperebutkan kekuasaan. Dari pelajaran sejarah yang sudah kita alami sebagai umat Islam, seharusnya kita menatap masa depan kita, bahwa umat ini, peradaban ini akan bisa bangkit dan mampu mengalahkan lizhirahu ala dini kulli, mampu mengalahkan peradaban-peradaban yang lainnya. Kuncinya adalah bagaimana kita memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan menjauhi segala hal-hal yang akan membuat kita terpecah belah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.